Minasan, chapter 22 Record of Ragnarok Gods Apocalypse telah rilis dengan judul Ikatan Antara Kematian, di mana kita akhirnya tahu siapa yang akan bertarung selanjutnya Minasan. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, sang setengah dewa mengambil jeda dari jamuannya untuk berbincang. Diawali dari cucu lain sebagai setengah dewa yang dimaksud sedang makan hidangan mewah bersama anjingnya. Cucu lain bertanya pada anjingnya, "Lalu, katanya ada sesuatu yang ingin ditanyakan." Anjingnya menggonggong, jadi cucu lain menerjemahkan dengan berkata, "Rahasia kekuatan bajingan Muramasa itu? Mana mungkin aku tahu." Cucu lain cuma sempat berbicara sebentar dengannya tepat sebelum pertandingannya. Ya, dan saat itu pun cucu lain bahkan tidak mengira dia seorang petarung. Cucu lain pun menggigit sate dagingnya dengan ganas dan menerjemahkan lagi gonggongan anjingnya. "Kenapa? Sialan, lihat saja dia. Dia kelihatan seperti orang lemah bukan? Maksudku, dia tidak punya kekuatan dan juga tidak punya kecepatan. Namun tetap saja dia menang. Dengan kata lain, kekuatan bajingan itu bukan berasal dari hal-hal itu. Hanya itu yang bisa kukatakan. Aku tidak bisa mengetahui hal yang lain." Di tempat yang berbeda, kita pun diperlihatkan Muramasa yang sudah keluar dari arena pertarungan dan berjalan di koridor. Namun dia kaget saat merasakan niat membunuh di hadapannya. Dia pun tampak waspada dan melakukan kuda-kuda Minasan. Seorang dewa pun muncul, berjalan pelan, mengatakan, "Pertarungan sampai mati terakhir yang kau tunjukkan kepada kami, kemenanganmu benar-benar luar biasa. Setidaknya itu yang ingin kukatakan. Tetapi entah bagaimana, kau curang bukan?" Ternyata dia adalah dewa kematian Minasan. Muramasa langsung saja berteriak, Curang? Aku?" Dewa kematian membenarkannya karena menurutnya itu aneh. Jika semuanya berlangsung secara jujur, tidak mungkin suku Mogami seperti Muramasa bisa mengalahkan dewa super seperti dia. Di sini, Muramasa tampak gemetar sampai keringatan hanya dengan merasakan niat membunuh dari dewa kematian Minasan. Menurutnya, dewa di hadapannya itu bukanlah dewa biasa. Dewa kematian terus berjalan mendekat, mengatakan, "Sungguh disayangkan. Padahal sudah lama sekali aku mengincar kepalanya." Lalu dewa kematian tampak mengancam dengan membunyikan suara dari jari-jari tangan kirinya, mempertanyakan sebenarnya apa yang kau lakukan padanya. Muramasa pun terus melakukan kuda-kudanya untuk berjaga-jaga, mengatakan dengan keras, "Memang benar sebagai seorang dewa, aku masih seorang pemula. Tetapi gagasan untuk berbuat curang sama sekali tidak terpikirkan olehku." Wah, aura membunuh Muramasa yang keluar justru lebih besar ya Minasan. Hal itu membuat dewa kematian tersenyum dan kembali mengeluarkan aura membunuh yang lebih menindas berbentuk tengkorak. Dia berkata, "Kau ternyata cukup menghibur juga ya." Muramasa yang mulai kehilangan ketenangan lalu berpikir dalam hati, "Kalau aku tidak bertarung, aku akan dibunuh." Dia lantas berteriak untuk melakukan sesuatu dengan pedangnya Minasan. Namun suara tegas terdengar mengatakan, "Hei kalian bajingan!" Kita pun diperlihatkan bagaimana Muramasa dan dewa kematian sangat terkejut ketika ada teknik milik seorang dewa yang sudah berada di tengah-tengah mereka. Wujud ini mengingatkan saya dengan wujud transformasi Kuchiyose-nya pedang Enma alias Raja Kera milik Hokage ketiga Hiruzen Sarutobi. Cuma ini versi raksasa ya. Raja Agung Enma pun muncul mengatakan, "Kalian sampah, siapa yang memberi kalian izin untuk memulai semuanya sesuka hati?" Melihat kemunculan Enma, dewa kematian lalu menyapanya. "Oh, lama tidak bertemu Tuan Enma." Muramasa pun terkejut. Mereka berdua, mereka saling mengenal.
Dewa Kematian menyebut Enma yang tampak tidak berubah sama sekali. Sedangkan Enma membalas, "Sepertinya kau sudah banyak berubah ya, setidaknya dibandingkan dulu saat kau masih berada di bawah pengawasanku." Wah, penampilannya Dewa Kematian dulu ternyata lebih rapi ya. Terus, apa maksudnya pengawasan? Apakah Enma ini atasannya Dewa Kematian? Dewa Kematian pun tersenyum dengan wajah yang mirip Joker Minasan. Berkata, "Berubah? Tidak, bukan begitu. Aku hanya berevolusi." Enma lantas menyindir mengatakan, "Dan setelah semua itu, kau malah menjadi jenis makhluk yang akan mengangkat tangan terhadap bocah seperti dewa pemula itu. Sepertinya seleramu sudah meningkat cukup jauh." Dewa Kematian pun kesal karena Enma membuatnya terdengar begitu buruk. Dia menyampaikan bahwa itu disebut penyisihan. Dewa lemah seperti Muramasa yang berada di tempat yang salah seharusnya menyingkir, setidaknya itu rencananya. Enma dan Dewa Kematian pun tersadar kalau Muramasa sudah menghilang di antara mereka berdua. Ternyata Muramasa sudah lari untuk menyelamatkan diri Minasan. Dewa Kematian mengomel bahwa Muramasa tidak semudah itu untuk dilahap, sementara Enma tampak kesal memaki Muramasa sebagai bocah dewa yang menyebalkan karena dia hanya membuang waktu untuk menolongnya. Setelah tiba di tempat yang aman, Muramasa yang ngos-ngosan pun berpikir bahwa ini Valhalla, tidak hanya terbatas pada pertandingan saja. Kematian selalu berada tepat di sampingmu. Benar-benar sama tegangnya seperti di medan perang. Jika hanya membandingkan kekuatan, maka Muramasa berani mengatakan bahwa dialah yang paling lemah. Namun, jika ini adalah perang, maka dia tidak akan kalah. Kembali ke arena pertarungan di mana Jar mengumumkan, "Para hadirin sekalian, kami mohon maaf atas keterlambatan ini. Karena pertandingan sebelumnya berakhir jauh lebih cepat dari yang diperkirakan, pemulihan arena masih belum selesai. Pada saat yang sama, arena sementara yang telah disiapkan secara khusus juga berada dalam kondisi kerusakan parah. Sehingga pertandingan berikutnya tidak dapat diadakan di sana. Oleh karena itu, pihak penyelenggara memiliki sebuah gagasan. Sebuah arena yang tidak akan terpengaruh seberapapun dahsyatnya pertarungan. Sebuah arena yang dapat menahan bahkan bentrokan paling sengit antara dewa melawan dewa." Para penonton pun tampak tercengang dan menebak-nebak saat melihat arena baru ini Minasan. Jar melanjutkan, "Tepat sekali, arena itu adalah Inferno." Di ruang VIP, Ares berteriak, "Inferno?" Hermes menanggapi, "Begitu ya. Memang, jika mereka bertarung di sana." Zeus tertawa berkomentar, "Tidak peduli seberapa hancur tempat itu, tidak akan menjadi masalah bagi siapapun." Namun Ares protes, berkata, "Tapi Inferno, itu adalah wilayah yang sama berbahayanya dengan Helheim. Tempat itu masih dipenuhi oleh binatang buas yang mematikan. Lupakan dewa biasa, bahkan dewa keras kepala pun tidak akan sembarangan menginjakan kaki di sana. Jika segalanya berjalan buruk, mungkin bahkan tidak akan ada pertandingan sama sekali." Ares pun terdiam ketika menyaksikan sendiri petarung di hadapannya. Sedangkan Hermes tersenyum berkata, "Jadi kau sudah menyadarinya? Kau lihat mengenai pria itu. Kekhawatiran seperti itu tidak diperlukan." Ketika Enma yang menyeramkan telah muncul, Jar berteriak, "Untuk menggunakan Inferno sebagai arena pertarungan berikutnya, pihak penyelenggara telah meminta izin khusus dari pria ini. Para iblis Inferno, para monster, tidak peduli seberapa berbahayanya mereka, masih ada satu makhluk yang bahkan lebih berbahaya yang tidak berani dilawan oleh siapapun. Manusia, para dewa luar, semuanya ia nilai dengan cara yang sama. Ia memerintah atas semuanya dengan penghakiman yang mutlak. Dia adalah Raja Agung Enma." Zeus kembali berkomentar, "Sungguh ironi yang lucu.
Enma diberi kesempatan untuk mengurusnya dengan tangannya sendiri. Jar melanjutkan pengumumannya. Namun, di Inferno ini memang terdapat iblis dan monster. Tetapi itu belum semuanya. Di setiap negeri, di setiap mitologi, selalu ada dewa yang menguasai kematian. Namun demikian, yang menyandang nama sebagai Dewa Kematian di seluruh Valhalla hanyalah dewa luar ini seorang. Kita pun diperlihatkan Dewa Kematian yang memasuki arena pertarungan sebagai lawan dari Enma. Dia tersenyum sambil menyeret peti mati menggunakan rantai. Enma lantas menyambutnya dengan berkata, "Kau tahu, ada segunung hal yang ingin kutanyakan kepadamu. Tetapi semuanya akan kutanyakan dengan tinjuku." Dewa Kematian menanggapi, "Sungguh mengejutkan. Untuk pertama kalinya, aku sepenuhnya setuju denganmu. Ronde pertama, pertandingan ke-6, Raja Agung Enma melawan Dewa Kematian dimulai." Tertulis pada panel akhir, apa sebenarnya yang terjadi di antara mereka berdua. Dan chapter 22 Record of Ragnarok Gods Apocalypse pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, siapa sangka kita akan melihat wujud dari Dewa Kematian. Siapakah yang akan memenangkan pertarungan ini? Semoga saja tidak secepat pertarungan sebelumnya ya. Oke deh minasan, sampai di sini dulu. Dah.